Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Istanbul ini Pak ya. Masya Allah, kita saat ini berada di Selat Bosporus, di depan Selat Bosporus dan di samping Masjid Sulaimaniyah. Kami minta kesediaan Bapak untuk menceritakan kisah bagaimana dulu titah atau penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tafadhal Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imtiaz Tour dan sahabat Osman Letarihi 1453. Hari ini kita berada di kota Istanbul, sebuah kota yang menjadi impian bagi umat muslim sejak diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Ahzab di tahun kelima Hijriyah. Di saat masa-masa genting itu Rasulullah SAW mengucapkan sebuah hadis dari lisan beliau yang mulia bahwasannya kota Konstantinopel pasti akan engkau taklukkan, pasti akan engkau bebaskan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pembebasan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dalikal jaish. يا إخواني، قال رسول الله إن قصور كسرى في المدائن واليمن والشام ستكون كلها للمؤمنين. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير ذلك الأمير ولنعم الجيش ذلك الجيش. Maka sejak saat itu, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelah itu, kaum muslimin saling menguatkan, saling menyampaikan, dan saling meyakini bahwasannya Konstantinopel kelak akan dibebaskan oleh umat muslim. Ketika Rasulullah menyebutkan hadis tersebut, kondisi umat muslim tidak sedang dalam kondisi yang ideal. Mereka dalam kondisi yang sangat mencekam, sangat terjepit oleh pasukan Quraisy. Dalam perang Ahzab kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW ada di masa-masa yang sangat kritis. Bahkan Madinah ketika itu sedang dalam masa paceklik. Namun beliau tetap optimis, beliau tetap yakin bahwasannya umat Islam kelak akan menyusun, akan menyampai pada satu titik yang akan menyebarkan Islam sampai ke penjuru dunia. Dan di hadis Rasulullah itu diyakini sangat kuat oleh orang-orang sesudahnya dan oleh bangsa Turki khususnya, dan terkhusus lagi oleh bangsa Turki Osmani. Turki Osmani adalah Bani Utsmani, anak keturunan dari Sultan Osman Ghazi. Di tempat ini kami duduk di sini adalah tempat di mana benteng Konstantinopel itu berada. Di depan saya ada Bukit Galata, di samping saya ada Masjid Sulaimaniyah Jami, dan di samping kanan saya sana ada Istana Topkapi yang dulu tempat Istana Bizantium berada. Ada Pokeleon Saraya. Lalu di sana ada Hagia Sophia, sebuah bangunan yang menjadi the ultimate destination, tempat di mana orang-orang sedunia ketika itu sangat ingin pergi untuk melihat sebuah gereja yang besar, yang sangat mewah pada zamannya, yaitu gereja Hagia Sophia. Kita lanjut pertanyaannya. Jadi bagaimana sih langkah-langkah awalnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel? Kalau tadi Bapak sudah cerita bagaimana titah dari Rasulullah nanti Konstantinopel akan ditaklukkan. Nah, kita bertanya bagaimana proses dan perjuangan beliau itu awalnya. Betul. Iya. Sultan Mehmed ini orang yang cerdas, Mas. Iya. Beliau menggabungkan antara ikhtiar duniawi sebagai manusia dan ikhtiar beliau sebagai hamba kepada Allah. Maka sejak kecil beliau ini oleh gurunya sudah didoktrin bahwasanya ia adalah seorang pembebas. Karena Syekh Aksamsuddin dan Syekh satu lagi Syekh Ahmad Al-Qurani, guru beliau inilah mentor utama beliau sejak kecil. Dari kecil beliau selalu didengungkan dalam telinganya, engkau adalah sang pembebas Konstantinopel yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Maka sejak kecil beliau memantaskan dirinya dengan memperbanyak ibadah, dengan mempelajari segala macam ilmu duniawi, baik itu ilmu perang, strategi perang, lalu ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, bahkan bahasa pun beliau di umurnya yang ke-7 tahun
beliau sudah hafal Quran dan menghafal dan mampu berbicara dengan 7 bahasa. Maka beliau adalah orang yang cerdas dan memang sangat pantas untuk mendapatkan gelar Fatih atau seorang pembuka. Maka ketika beliau berumur 9 tahun, beliau diangkat menjadi gubernur di Manisa. Bayangkan anak umur 9 tahun, Mas, sudah jadi gubernur. Subhanallah. Ya kan? Ini pendidikan macam apa yang bisa mencetak anak umur 9 tahun jadi seorang gubernur? Kalau kita bandingkan dengan pendidikan zaman sekarang, anak umur 9 tahun ini mungkin masih main layangan. Ya. Apalagi sekarang anak-anak Gen Z TikTokan ya. masih main TikTokan, main game, Iya, main PUBG mungkin ya. Masya Ini Allah. sangat berbeda sekali. Dan di umur 12 tahun beliau diangkat oleh ayahnya Sultan Murad kedua menjadi sultan, naik tahta, karena ketika itu ayahnya ingin pensiun dini. Beliau pergi ke bursa untuk pensiun sementara dan anaknya diangkat menjadi sultan. Namun ada polemik politik di sana yang menyebabkan Sultan Mehmed ini harus turun tahta lagi. Dan di umurnya ke 19 tahun ketika ayahnya mangkat wafat, maka beliau diangkat kembali menjadi sultan untuk kedua kalinya. Dan ketika itulah apa-apa yang ia impikan semenjak kecil, apa-apa yang diajarkan oleh guru-gurunya ini, beliau realisasikan dalam bentuk yang nyata. Di awal kepemimpinannya, beliau membangun sebuah benteng besar di belakang saya sana, di sisi Bukit Galata itu. Kalau kita terus berjalan ke sana, di sana ada sebuah benteng besar yang bernama Rumeli Hisari. Benteng yang dibangun oleh Sultan Mehmed dalam waktu 4 bulan di masa-masa awal beliau memimpin menjadi Sultan Turki Utsmani ketika itu. Dan di depan benteng yang ia bangun ada benteng yang dibangun oleh kakeknya, yaitu Sultan Yildirim Bayezid atau Anadolu Hisari. Yang dibangun oleh Sultan Mehmed, Rumeli Hisari, yang dibangun oleh kakeknya Anadolu Hisari. Iya. Dua benteng ini tepat berada di sisi Selat Bosporus yang paling sempit, yang bernama Boğazkessen. Orang Turki menyebutnya Boğazkessen karena seperti tenggorokan yang sempit, seperti pemotong tenggorokan. Boğazkessen itu bahasa Turki yang artinya pemotong tenggorokan. Inilah yang dibangun oleh Sultan Mehmed. Karena beliau menganalisa kenapa para pendahulunya ini, kakek-kakeknya, para tabi'in, para sahabat dulu sempat ingin menaklukkan Konstantinopel, membebaskan Konstantinopel, bahkan orang-orang non-muslim juga banyak yang ingin menaklukkan Konstantinopel sebelum Islam itu. Tapi semuanya gagal. Ternyata setelah beliau analisis, salah satu sebabnya karena Selat Bosporus tidak ditutup. Selat Bosporus ini aksesnya bisa sampai ke Eropa. Maka ketika Konstantinopel itu diserbu, ditekan, ya, orang-orang yang berasal dari luar Eropa, ini mereka masuk memberikan bantuan ke Konstantinopel melalui Boğazkessen tadi. Ya, maka jalan satu-satunya harus ditutup dengan benteng tadi. Jadi ketika ada kapal bantuan, dinetralisir, dibom, dihabiskan di sana. Jadi tidak sampai bisa masuk ke Selat Bosporus dan Laut Marmara dan singgah di Konstantinopel. Ini salah satunya. Gitu, Mas. Masya Allah. Jadi ada kisah kita dengar tempo hari, Pak. Bagaimana sih teknik Sultan Al-Fatih itu dan semangat apa yang beliau punya tekankan untuk pasukannya sehingga mampu menyeberangkan 70 kapal dalam satu malam itu gimana sih? Nah, Subhanallah. 70 kapal yang beliau seberangkan itu beliau seberangkan dari Bukit Galata yang ada di belakang saya ini. Bukit Galata ini kurang lebih tingginya sekitar 900 meter. Ide itu muncul karena situasi yang memang saat itu sudah sangat mencekam dan bagi beliau mungkin hampir putus asa. Pasukannya sudah banyak yang gugur, lalu beliau sudah mengepung Konstantinopel kurang lebih sudah sebulan lebih, tapi tidak ada titik terang kapan Konstantinopel akan runtuh, kapan Konstantinopel akan dijatuhkan. Ini belum ada titik terang. Jadi beliau tuh berangkat dari Edirne awal Maret, tiba di depan tembok Konstantinopel itu di awal April, jadi hampir sebulan perjalanannya. Dan memulai perperangan dari tanggal 6 April sampai tanggal 21 April itu belum ada titik terang. Ya Allah. Konstantinopel belum bisa dijatuhkan. Karena kenapa? Tembok darat Konstantinopel itu 3 lapis, Mas. Parit selebar 5 meter, dalamnya 10 meter. Jadi ketika kuda
ingin melompat dia pasti akan jatuh dan tidak akan bisa kembali lagi. Ya salam. Setelah parit, benteng. Parit lagi, benteng lagi, parit lagi, benteng lagi. Sekuat itu tembok Konstantinopel itu, makanya bisa bertahan selama ribuan tahun menghadapi serangan dari luar. Dan Sultan Mehmed datang ke depan tembok Konstantinopel ini tidak dengan tangan kosong. Beliau membawa persenjataan yang mutakhir pada zamannya. Beliau membawa bedil, ya, senapan ketika itu senapan kuno, ya, yang saat itu belum ada yang punya. Baru Kesultanan Turki Utsmani yang punya. Subhanallah. Lalu beliau membawa cannon yang besar yang menurut ahli sejarah Profesor Halil Inalcik dan Profesor Agundus itu lebar diameter pelurunya itu bisa sebesar diameter tangannya orang dewasa. Ayo. Itu bom yang sebesar itu belum ada pada zamannya ketika itu. Salam. Semua dikerahkan oleh beliau. Pasukan darat sebanyak 250.000 beliau kerahkan. Pasukan laut 250 kapal beliau kerahkan. Tapi ini tidak cukup untuk menaklukkan Konstantinopel dalam jangka waktu sebulan tadi. Akhirnya beliau mengalami merasa kebuntuan, sempat frustasi, tapi di sela-sela frustasinya itu lagi-lagi gurunya Syekh Aksamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani yang mendampingi beliau di peperangan itu berbicara kepada beliau bahwasanya apa yang engkau usahakan dalam ikhtiarmu di duniawi ini tidak semata-mata bisa menjamin kemenanganmu di peperangan ini. Engkau tetap harus memohon kepada Allah petunjuk. Makanya ketika itu beliau menyempatkan diri untuk bermunajat dan berhenti sejenak dari peperangan sampai akhirnya beliau mendapatkan ilham. Ya, ilham itu untuk menyeberangkan kapal-kapal yang tadinya tidak bisa menembus ini namanya Selat Bosporus, ya, antara Bukit Galata dengan Konstantinopel. Ini ada selat kecil yang namanya Teluk Tanduk Emas atau The Golden Horn. Itu di situ ada rantai besar. Rantai itu ditegangkan oleh pasukan Bizantium ketika ada kapal-kapal yang ingin lewat di sini. Mereka tahu karena benteng yang ada di tepi sini di dekat Teluk Tanduk Emas tadi hanya satu lapis, itu titik kelemahan Konstantinopel. Tapi tidak bisa ditembus karena ada rantai tadi. 250 kapal tadi itu hancur semuanya di depan rantai tadi, tunduk semuanya. Maka beliau berpikir dan ketika itu beliau dapat ilham menaikkan kapal tersebut di atas Bukit Galata. Nah, ini kan sesuatu yang impossible ketika itu. Tapi Sultan Mehmed lagi-lagi membuktikan kepada pasukannya. Dan quotes yang paling menarik menurut saya ketika itu apa? Ketika beliau ditanya, Sultan, ini mustahil kita menaikkan kapal-kapal kita ke Bukit Galata. Bukit Galata ini tinggi, Sultan. Gimana kita bisa mendaratkan kapal-kapal kita di Teluk Tanduk Emas? Maka ketika itu Sultan Mehmed menjawab, kalau engkau belum sampai mati mencobanya, jangan pernah menyerah. Laksanakan apa yang aku perintahkan, lakukan apa yang aku arahkan, insya Allah kita bersama Allah, kita berperang bersama Allah, kita akan bisa membebaskan Konstantinopel. Maka dalam satu malam tadi 70 kapal tadi ditarik dari daratan Bukit Galata menuju Teluk Tanduk Emas. Tepat pas azan subuh dikumandangkan, itu kapal-kapal sudah sampai di Teluk Tanduk Emas. Dan orang-orang Konstantinopel ketika itu melihatnya seperti melihat kengerian. Finish, Konstantinopel sudah selesai ketika itu. Ketika kapal-kapal Sultan Mehmed yang berada di Selat Bosporus berhasil didaratkan di Teluk Tanduk Emas. Begitu, Mas. Ya salam. Jadi kan dulu Pak, setelah ditaklukkannya Konstantinopel, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih itu datang ke Hagia Sophia, ya, yang Bapak ceritakan tadi itu dijadikan masjid, dijatuhkan salibnya, kemudian diganti dengan lambang masjid. Ya. Nah, dikisahkan bahwa banyak gereja itu yang ada di Konstantinopel, tapi tidak semuanya dirubah menjadi masjid. Benarkah itu, Pak? Iya, jadi ketika penaklukan itu ada 22 gereja kurang lebih yang dicatat oleh para ahli sejarah yang ada di Konstantinopel. Namun hanya 6 yang dirubah termasuk Hagia Sophia dirubah menjadi masjid. Karena dalam hukum perang Islam dan hukum perang dunia ketika itu ya, bahwasanya orang pemenang perang itu adalah pemilik semua properti yang ada di wilayah itu. Maka hal itu sah-sah aja. Dan Islam membuktikan bahwasanya ketika Islam melakukan futuhat atau pembebasan, Islam tidak pernah merusak properti milik
agama lain. Bahkan properti itu tetap diabadikan, hanya dirubah fungsinya saja. Walaupun tidak semuanya, hanya sebagian, tapi semua itu adalah milik sultan karena sultan sebagai pemilik, sebagai pemenang perang ketika itu, maka sah kepemilikannya. Tapi tidak berhenti di situ, Mas. Dalam catatan sejarah Halil Inalcik itu, orang-orang Konstantinopel, warga Konstantinopel yang ada di dalam ketika itu, mereka diberikan kebebasan. Mereka diberikan kapal di tepi Selat Bosporus. Yang mau meninggalkan Konstantinopel, silahkan diantarkan ke tempat tujuannya dengan aman, tanpa ada yang dibunuh, tanpa ada yang disakiti. Yang tetap ingin tinggal di Konstantinopel, silahkan diberikan pilihan, mau masuk Islam atau tetap dalam agamanya tapi membayar jizyah. Yang mau masuk Islam, mereka boleh tinggal di dalam Konstantinopel. Yang tetap ingin dalam agamanya, mereka diberikan tempat khusus. Hari ini ada suatu daerah yang bernama Fenerbalat. Fenerbalat itu di situ dikhususkan untuk orang-orang Yunani ketika itu yang ada di Konstantinopel yang tidak mau masuk Islam, mereka diberikan tempat khusus di sana. Mereka boleh beribadah secara baik, agama mereka tidak dipaksa untuk keluar, tempat ibadah mereka tidak dirusak, dan mereka tetap hidup seperti biasa, hanya wajib membayar jizyah, pajak. Ya, pajak itu pun hanya untuk orang-orang laki-laki saja, laki-laki yang mampu. Anak kecil dan wanita tidak dikenakan pajak. Jadi sebegitu baiknya Islam mengatur semuanya. Islam itu, invasi dalam Islam itu tidak seperti invasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Contoh ketika Belanda datang ke Nusantara, mereka mengambil sumber daya alam kita, memaksa sebagian warga kita untuk keluar dari agamanya. Tapi kita tidak seperti itu. Karena Islam itu, makanya istilah invasi dalam Islam itu bukan invasi tapi futuhat, pembebasan. Ya, pembebasan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik, yaitu dalam naungan cahaya Islam, begitu Mas. Subhanallah. Jadi itulah cerita yang amat padat, singkat, keren, berbobot banget. Jadi mohon tambahkan sedikit Pak penjelasan tentang masjid yang ada di sebelah kita ini, Masjid Sulaimaniyah. Ini bagaimana kisah sejarah terbangunnya masjid ini dan apa yang ada saat ini di situ? Ya, masjid yang di samping kita ini diinisiasi oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah Sultan ke-10 dari Kesultanan Turki Utsmani dan beliau adalah Khalifah kedua. Kenapa saya bilang Khalifah kedua? Karena Sultan pertama sampai Sultan ke-8 itu belum menjadi Khalifah. Kekhilafahan itu pindah ke Turki Utsmani setelah Sultan ke-9, yaitu di masa Yavuz Sultan Salim, bapaknya Sulaiman Al-Qanuni. Yavuz Sultan Salim itu pun di masa awalnya belum menjadi khalifah, tapi di tahun 1517 ketika beliau berhasil memenangkan peperangan dengan Kesultanan Mamluk yang ada di Mesir, karena ada indikasi ketika itu bahwasanya Mamluk berusaha bekerjasama dengan orang-orang Syiah Safawiyah yang ada di Iran untuk mencuri jasad Rasulullah dan untuk memerangi orang-orang Islam yang ada di sekitarnya. Maka Sultan Salim menghentikan itu, dan ketika Mamluk kalah, maka seluruh properti Islam, baik itu jubah Rasulullah dan lain-lainnya yang ada di Mesir ketika itu sebagai simbol kekhilafahan, dibawa lagi ke Istanbul. Dan saat ini kita bisa lihat di Istana Topkapı, di dalamnya banyak peninggalan relik-relik suci milik Rasulullah SAW. Maka ketika itulah Kesultanan Turki Utsmani berubah menjadi khilafah Islam. Maka kalau kita lihat Yavuz Sultan Salim itu, beliau memakai anting-anting di sini, Mas, di sebelah kiri. Itu simbol bahwasanya ketika itu yang memakai anting-anting di sebelah kiri adalah budak. Dan Yavuz Sultan Salim tidak ingin dianggap sebagai sultan yang terlalu berlebihan. Beliau ingin dianggap sebagai pelayan umat, sebagai budak umat. Maka beliau mengenakan anting-anting yang sama di sebelah kiri. Kalau kita lihat gambarnya Yavuz Sultan Salim di internet, itu beliau selalu dilukis dari sisi kiri dan memperlihatkan anting-antingnya. Dan yang memakai gelar Khadimul Haramain Asy-Syarifain pertama kali adalah Yavuz Sultan Salim, yang sampai saat ini masih digunakan oleh para pemimpin dua tanah suci yang saat ini dipimpin oleh kerajaan Saudi. Ya, itu gelar pertama Khadimul Haramain atau pelayan dua tanah suci adalah gelar yang disematkan pertama kali oleh Yavuz Sultan Salim. Dan ini Sulaimaniyah Jami adalah masjid yang dibangun oleh anaknya, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah Sultan ke-10 dan Khalifah kedua, dan di masanya adalah masa-masa kejayaan puncak-puncaknya Turki Utsmani. Karena setelah beliau,
sultan-sultan setelah ini makin merosot sampai terakhir itu di Sultan Abdul Hamid, beliau ingin membangkitkannya lagi tapi sudah terlalu akut Ya. hingga beliau tidak sanggup untuk menyelamatkan Turki Utsmani, dan semakin merosot hingga kekhilafahan ditutup. Di Masjid Sulaimania Jami ini adalah masjid yang dibangun oleh seseorang arsitek yang bernama Mimar Sinan. Mimar Sinan adalah arsitek di zaman Turki Utsmani yang memiliki beberapa bangunan hasil karyanya, tapi yang paling fenomenal, yang monumental adalah Masjid Sulaimania Jami. Ini kalau kita lihat Masjid Sulaimania Jami ini ada sekitar 21 kubah kecil, Mas. Dan Ya, satu salam. kubah besar yang saling menopang. Jadi di tengahnya itu tidak ada tiang. Ini memungkinkan jamaah untuk sholat lebih banyak di dalamnya, karena tiangnya hanya sedikit, hanya ada di samping-sampingnya saja. Di dalamnya tidak ada tiang, karena ada kubah-kubah kecil tadi yang saling menopang satu sama lain. Jadi tidak diperlukan tiang di tengahnya. Dan lubang-lubang ventilasi yang ada di sana itu sudah disetting oleh Mimar Sinan supaya, karena zaman itu kan belum ada sound system ya. Iya. Jadi ketika imam sholat di depan mengimami sholat jamaah, itu suaranya tetap bisa terdengar sampai ke belakang. Jadi sudah diatur semacam amplifier lah ya. Jadi ampliteater lah. Jadi supaya suaranya ini bisa menggema sampai ke belakang. Dan juga asap itu dimungkinkan ketika itu karena tidak ada lampu seperti saat ini, lampunya menggunakan lampu minyak ya, lampu minyak. Jadi kan ada asap yang keluar. Tapi asap itu juga sudah diatur supaya asap itu bisa keluar, tidak menggerombol di bawah dan memenuhi masjid. Sebuah arsitek yang sangat fenomenal, yang sangat monumental ketika itu, yang dibikin oleh seorang arsitek yang sangat cerdas, oleh Mimar Sinan. Dan Mimar Sinan makamnya ada di dekat sini juga. Dan di samping Masjid Sulaimania Jami ini ada makamnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan makam istrinya dan anaknya. Istrinya ini juga punya andil besar dalam wakaf yang sampai saat ini masih ada di Palestina, di dekat Baitul Maqdis. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini yang membangun benteng terakhir yang saat ini kita lihat di Baitul Maqdis. Benteng terakhir, tembok itu terakhir dibangun oleh beliau. Jadi benteng yang saat ini ada, yang mendirikan, yang memperbaikinya itu di zaman beliau. Dan di sana masih ada sisa-sisa peninggalan Turki Utsmani, baik itu imaret, yaitu dapur umum, lalu tadi masjid-masjid kecil yang ada di sekitar Baitul Maqdis, lalu sekolah, madrasah, itu sampai saat ini masih ada. Gitu, Mas. Subhanallah. Jadi tempo hari umat bertanya, umat penasaran. Bagaimana pada masa kejayaan itu kan kekhilafahan Bapak ceritakan tadi dipegang penuh oleh Kesultanan Turki Utsmani. Ya. Berarti ini mencakup ke Nusantara, yakni dari Asia bahkan sampai juga kalau Eropa sudah pasti, kemudian sampai ke Barat, Timur Tengah juga sedemikian. Ya. Jadi itu ada kisah dulu bahwa Sultan Aceh sering berkirim surat dengan ke Sultan Utsmani, itu gimana Pak ceritanya? Ya, itu surat menyurat itu memang sudah dimulai semenjak zamannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Subhanallah. Ketika itu yang catatan sejarah yang mencatat yaitu salah satunya Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak. Nah, di Kesultanan Demak itu pun ada catatan bahwasannya perang di Ponorogo itu salah satunya dibantu oleh tentara-tentara Jenisari yang ketika itu dikirim oleh Turki Utsmani ke Nusantara. Jadi masih ada hubungannya sebenarnya. Kayak sekarang itu ya, yang melatih militer pasukannya Pangeran Diponegoro itu rata-rata orang-orang dari Turki Utsmani. Makanya persenjataannya, baik itu panahannya dan lain-lain sampai saat ini masih dilestarikan. Saya punya guru panahan di Indonesia itu, beliau punya sanad ilmu panahannya itu sampai ke Jenisari, Mas. Ya, Jenisari ini tentara elitnya Turki Utsmani ketika itu. Nah, jadi memang sangat erat hubungannya, terutama juga Kesultanan Aceh. Itu mereka sering minta tolong ke Kesultanan Utsmani untuk mengusir Portugis ketika itu. Jadi banyak andilnya Turki Utsmani ini. Seandainya saja ketika itu kekhilafahan tidak ditutup, mungkin sampai saat ini Nusantara itu masih berbaiat dengan Turki Utsmani mungkin. Ya salam, seperti itu. Jadi dulu kan booming ya Pak ya, di TikTok booming, di YouTube juga booming, bagaimana dulu Sultan Aceh itu berkirim surat ke Sultan Turki Utsmani bahwa
mereka dihadang oleh Belanda, tidak diizinkan untuk berhaji. Kemudian Ya. bagaimana itu? Apakah Itu di zaman dengan Sultan negosiasi dinegosiasikan oleh Sultan Abdul Hamid ataukah dengan perang atau bagaimana penyelesaiannya, Pak? Ya, ketika itu memang Sultan Abdul Hamid Sultan Abdul Hamid itu diangkat ketika di zaman masa-masa keterpurukan Islam. Ya Jadi salam. umat Islam sudah banyak terpecah belah. Mm-mm. Sampai pada saat itu Sultan Abdul Hamid membuat stasiun kereta api dari Istanbul ujungnya dan ujung satunya ada di Madinah. Ini niat beliau ketika itu ingin mempersatukan Islam kembali. Ya, itu untuk wilayah-wilayah yang ada di Timur Tengah dan Eropa ya, supaya umat Islam ini mudah untuk menjalankan jalur haji. Namun memang untuk wilayah Nusantara, terutama Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, itu memang kondisinya ketika itu terlalu jauh, Mas. Jadi untuk perjalanan mengirim bantuan dari Istanbul menuju Nusantara ini memerlukan waktu berbulan-bulan. Jadi memang ketika itu bantuan ada, tapi memang tidak bisa maksimal karena jarak yang terlalu jauh. Jadi sempat dikirim kapal, sempat dikirim pasukan untuk membantu Kesultanan Aceh ketika itu, tapi memang tidak bisa maksimal karena jarak yang terlalu jauh membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai. Seperti itu. Tapi setahu saya ada beberapa pasha itu pejabat lah ya, pejabat dari Turki Utsmani yang ketika mereka dikirim ke Aceh, mereka akhirnya menetap selamanya di sana sampai sekarang. Makanya di Aceh itu ada kuburan-kuburan Turki Utsmani di sana. Setahu saya seperti itu ya. Gitu. Iya. Subhanallah. Berarti termasuk ada jalur negosiasi juga di situ pada masa untuk bagaimana dan juga penekanan dari Sultan Abdul Hamid kepada pihak Belanda, pihak Portugis untuk agar membebaskan umat Islam di Aceh bebas melakukan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Insyaallah. Baik, mungkin cukup sekian wawancara kita sore ini. Terima kasih Terakhir waktunya. dari saya, Mas. Baik. Bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Kurdi, bangsa Turki, Ya salam. mereka semua sudah pernah dikasih kesempatan oleh Allah untuk memimpin dunia, untuk menjadi ulil amri ya. Telah mengemban tongkat estafet amanah sebagai memimpin umat muslim dan bahkan memimpin umat manusia ketika itu. Sedangkan kita, bangsa yang ada di Nusantara ini belum pernah diberikan kesempatan itu oleh Allah. Maka kalau kita ingin sama seperti mereka, hendaknya kita saat ini memantaskan diri kita untuk menjadi penerus tongkat estafet kebangkitan umat Islam di akhir zaman ini. Saat ini kita sudah saksikan bahwasanya orang-orang yang ada di Gaza, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, harta mereka, rumah mereka, semuanya dipertaruhkan demi menyadarkan umat bahwasanya ada satu kiblat yang sampai saat ini masih dijajah. Dan kebangkitan umat Islam ini niscaya pasti akan terjadi. Cuman waktunya kapan, ini yang harus kita usahakan bersama. Maka umat ini harus bersatu, umat ini harus kembali kepada syariat, kembali kepada agama sebagai pedoman hidup kita, agar umat Islam ini kembali berjaya, kembali memimpin dunia. Karena sejarah sudah membuktikan tidak ada yang bisa memimpin dunia ini dengan aman, damai, kecuali umat Islam. Itu saja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah peradaban di tanah Turki dalam tur The Golden Egg of Ottoman bersama Imtiaz Rohmah Tour Travel.